Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reputra Mahendra dari kelas B1 Malam akan menjelaskan tentang membangun paradigma Qurani. Cara pandang dan cara berpikir tentang suatu realitas atau suatu permasalahan berdasarkan Al-Quran. Sejarah membuktikan kemunduran umat Islam pada abad ke-18 yang biasa disebut abad stagnasi keilmuan. Kenapa Al-Quran dijadikan paradigma? Al-Quran mengandung gagasan yang sempurna mengenai kehidupan. Al-Quran mengandung suatu gagasan murni yang bersifat metahistoris. Menurut Kuncuwijoyo 2008, Al-Quran sesungguhnya menyediakan kemungkinan yang sangat besar untuk dijadikan cara berpikir. Tujuannya, Yusuf Al-Qaradawi menjelaskan bahwa tujuan diturunkan Al-Quran paling tidak ada 7 macam, yaitu meluruskan akidah manusia, meneguhkan kemuliaan manusia dan hak asasi, mengerahkan manusia beribadah secara baik dan benar, mengajak manusia menyucikan rohani, membangun rumah tangga yang sakinah dan menempatkan posisi terhormat bagi perempuan, membangun umat menjadi saksi atas kemanusiaan. 7. Mengajak manusia saling menolong. Contohnya, baru-baru ini permasalahan pemilihan kepindahan di Jakarta. Permasalahan itu selesai bila kita menggunakan paradigma Qurani. Menjelaskan dalam Al-Maidah 5 ayat 51 dan beberapa ayat lainnya. Maka dilarang memilih pemimpin non-muslim, walaupun non-muslim ini memberikan manfaat keduniaan yang lebih besar daripada calon yang muslim. Karena menurut paradigma Qurani yang dipaparkan oleh Dr. Zakir Naik, kita memilih pemimpin seiman berdasarkan keimanan kita pada Allah. Orientasinya adalah akhirat dan jalur takwa. Dan tentu saja orang yang beriman pasti meyakini kepastian bahwa di setiap larangan Allah pasti ada hal yang lebih besar mungkin yang tidak kita pahami. Untuk sejarah historis, fisiologi, dan sosiologi dan pedagogis, dalam sejarah peradaban Islam ada suatu masa yang disebut masa keemasan. Disebut masa keemasan Islam karena umat Islam berada di puncak kemajuan dalam berbagai aspek: ideologi, politik, sosial, budaya, dan ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi, pertahanan dan keamanan. Karena kemajuan itu pula, maka dunia Islam menjadi pusat peradaban dan dunia Islam menjadi superpower dalam ekonomi dan politik. Ekspansi dakwah Islam semakin meluas dan diterima oleh belahan seluruh dunia. Ketika Islam datang, kekuasaan politik semakin luas dan implikasinya kemakmuran ekonomi juga semakin terbuka, tambah subur, dan tentu lebih merata. Faktor-faktor yang penyebab umat Islam bisa maju pada saat itu adalah lebih dari 5 abad, maka jawabannya tentu karena umat Islam menjadikan Al-Quran sebagai paradigma kehidupan. Al-Quran juga saat itu bukan hanya dijadikan sebagai sumber ajaran, tapi sebagai paradigma dalam pengembangan iptek, mengembang budaya. Bahkan Al-Quran dihadirkan untuk mengatasi dan menghadapi berbagai problem kehidupan umat Islam saat itu. Para sahabat menjadikan Rasulullah sebagai panutan, figur, dan pemimpin. Setiap perbuatan yang Rasulullah kerjakan, maka mereka melaksanakannya, dan setiap larangannya Rasulullah tinggalkan, maka mereka pun meninggalkan. Para sahabatnya generasi terbaik dalam kacamata Islam sebab mereka hidup langsung di bawah bimbingan Rasulullah. Menurut ahli Toshihiko Itsuzu tahun 93 mencoba meneliti konsep etika religius dalam Quran. Hasil menelitinya menetapkan ada 5 nilai etik yang dikembangkan manusia. 1. Murah hati, keberanian, kesetiaan, kejujuran, dan kesabaran. Berikut Itsuzu menuangkan konsep munafik religius serta konsep baik dan buruk secara mendalam. Bahasanya meliputi konsep ahli bir, fasad, ma'ruf, dan mungkar, khair, syar, nushus, kub, faksiyah, dan fawaksi, taib, kabis, haram, dan halal, termasuk konsep dosa. Sekian, terima kasih.